bahwasanya anak-anak milenial ini nggak ada sumbangsi buat negara, dan dia berharap kepada presiden agar Presiden Jokowi tidak memanjakan anak-anak milenial ya karena minim sumbangsi. Menurut saya statement itu adalah statement yang buruk, statement yang tidak baik, kontraproduktif, dan berpotensi memecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan kita terhindar dari penyakit yang sedang mewabah, yaitu COVID-19. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya dan sudah tonton video-video saya. Perlu saya sampaikan bahwa sebagian daripada penghasilan channel ini akan kami sumbangkan ke anak-anak yatim piatu. Jadi mohon buat teman-teman tolong bantu subscribe dan tonton terus video-video saya. Mudah-mudahan video-video saya bermanfaat, berfaedah buat kita semua dan bisa mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, dalam video kali ini saya akan coba menebak tema daripada ILC Selasa besok. Mungkin ada beberapa topik yang layak untuk dibahas oleh Bung Karni dan tim di acara Indonesia Lawyers Club di TV One Selasa besok, yaitu yang pertama adalah isu mengenai ada seorang elit politik sebuah partai besar yang membuat statement bahwasanya anak-anak milenial ini nggak ada sumbangsi buat negara, dan dia berharap kepada presiden agar Presiden Jokowi tidak memanjakan anak-anak milenial ya karena minim sumbangsi. Menurut saya statement itu adalah statement yang buruk, statement yang tidak baik, kontraproduktif, dan berpotensi memecah belah, dan juga provokatif karena justru bangsa kita ini adalah bangsa yang masa depannya itu bergantung kepada generasi muda. Generasi muda sekarang yang kita sebut sebagai milenial, dan kewajiban sebagai seorang tokoh bangsa, negara, pemerintah itu mengayomi, mengedukasi, bukan malah mengecilkan, menurunkan semangatnya. Oke, mungkin ada beberapa anak-anak yang tidak baik, beberapa generasi muda yang kurang atau minim sumbangsi, tapi justru itu PR Bapak Ibu sekalian. Dan itu juga menunjukkan kegagalan Anda sebagai partai pendukung pemerintah 6 tahun terakhir ini, di mana jualan Anda, jualan sampean, jualan rezim ini pada awal mulanya adalah revolusi mental. Dengan kejadian hari ini yang menurut statement Anda bahwa generasi muda milenial sekarang itu minim sumbangsi dan gak layak untuk dimanja, berarti menunjuk hidung sendiri, ya kan? Menunjukkan kesalahan atau kekurangan atau kegagalan Anda sendiri, bahwa selama 6 tahun terakhir ini Anda gagal untuk merevolusi mental, yaitu sebuah program yang Anda canangkan, yang Anda jual pada saat kampanye tahun 2014.
begitu. Jadi mohonlah, ini pelajaran buat semua tokoh-tokoh bangsa untuk berhati-hati dalam berstatement, jangan malah kontraproduktif. Mau tidak mau, masa depan bangsa kita adalah bergantung kepada anak-anak milenial sekarang, mungkin 20-30 tahun ke depan. Dan PR kita semua adalah mengedukasi, membina, menyiapkan generasi-generasi muda sekarang itu menjadi generasi-generasi yang unggul. Tuh. Tolong Bung Karni bahas ini dong, statement daripada tokoh besar politik negara kita ini yang mengecilkan potensi dan peran daripada generasi milenial. Atau isu yang kedua yang layak dibahas adalah isu mengenai reshuffle. Ya, ini bukan pertama kali muncul. Presiden mengeluh dan mengeluh tentang kinerja menterinya, tapi nggak ada tindakan yang jelas. Kalau memang ada beberapa menteri atau banyak menteri atau 1-2 menteri yang kinerjanya tidak bagus, ya kenapa dipertahankan? Kenapa tidak di-reshuffle? Padahal Pak Presiden Jokowi berpacu dengan waktu. Kepemimpinan periode kedua ini terus berjalan. Dan jika Bapak tetap mempertahankan menteri-menteri yang tidak bagus, berarti bisa menjadikan pemerintahan Bapak periode kedua ini juga gagal atau tidak maksimal. Ya memang masih ada waktu, jadi nggak buang-buang waktu. Kalau memang tidak bagus, ganti. Jangan cuman mengeluh dan mengeluh, tapi tidak diganti. Inilah kesempatan terakhir Bapak dalam memimpin negara ini, memberikan sebuah kenang-kenangan, legacy, agar pemerintahan Bapak, kepemimpinan Bapak itu dikenang oleh Indonesia, menjadi pemerintahan atau kepemimpinan atau periode atau rezim yang sukses. Untuk menjadi rezim yang sukses, maka Bapak harus mempunyai pembantu-pembantu, menteri-menteri yang handal, yang bagus, yang bisa menjadi solusi daripada permasalahan bangsa kita yang complicated ini. Jadi ya itu, kalau memang perlu reshuffle, ya reshuffle. Begitu, jangan cuma mengeluh di media. Kalau Bung Karni ini mungkin juga layak untuk dibahas isu reshuffle ini. Siapa yang kira-kira reshuffle, ya kita nggak tahu. Itu tergantung daripada Pak Presiden sebagai orang yang mempunyai hak prerogatif. Dan mungkin yang ketiga, isu mengenai teman-teman projo yang meminta ya semacam kueh lah, jabatan di Kementerian BUMN. Dan ini adalah sebuah kalau menurut kacamata saya itu hal yang kurang bagus. Meminta jabatan itu hal yang tidak bagus. Jadi kalau memang mendukung, ya mendukung dengan ikhlas, berjuang dengan ikhlas, tidak mengharap timbal balik. Tapi seandainya mendukung dan berharap adanya timbal balik, balas jasa, nah itulah yang bisa menjadi masalah bangsa kita. Karena berarti dia mendukung mengharapkan sesuatu, dan ketika nanti memegang jabatan bisa dipertanyakan dia bisa memegang dengan amanah atau tidak jabatan itu. Karena dari awal sudah pamrih, maka ketika memegang jabatan bisa terjadi namanya
korupsi dan lain-lain. Jadi mohonlah Pak Presiden, berikan sebuah jabatan itu kepada orang-orang yang benar-benar tepat, amanah, bukan kepada orang-orang yang meminta, bukan karena pendukung dan lain sebagainya. Mari bangun negeri kita dengan itikat baik, satuan, persatuan, kebersamaan. Jangan mentang-mentang pendukung tidak berkompetensi nanti dikasih jabatan, itu tidak baik. Jadi kasihlah jabatan itu, mandat itu kepada orang-orang yang memang berkompeten dalam bidangnya. Bung Karni mungkin ini juga layak dibahas di ILC Selasa besok, Bung Karni, yaitu teman-teman Projo yang meminta jatah menjadi komisaris atau apalah di Kementerian BUMN. Itu saja video saya kali ini. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang lebih demokratis. Orang-orang bebas menyatakan pendapatnya, asal tidak mengandung unsur kebencian atau provokatif atau pecah belah, penghinaan, fitnah. Jadi selagi itu ranah beda pendapat, saya kira itu wajar-wajar saja. Dan itu adalah hal yang seharusnya dikembangkan dalam negara kita. Berbeda pendapat itu baik sekali. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Ya, mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang semakin baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.